Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Sultan Kholidi. Saya guru Al-Quran Hadis di MI Bustanul Ulum 2 Mokerjo, Kecamatan Buger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Darjat tahun 2025 batch 1 di LPTK Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melakukan pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 4 bab surat Al-Qari'ah dengan model pembelajaran PBL, TPACK, dan Deep Learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Oke, yes. Alhamdulillah ya, semangat dan semoga anak-anakku semua selalu semangat dalam belajar, sehingga dengan semangat insya Allah materi yang sulit pun akan dimudahkan. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya, semoga. Kenapa? Sakit atau sakit ya? Oke, semoga segera diberikan kesembuhan. Terus sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar kita mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam belajar. Mohon Isyad untuk memimpin doa. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dengan doa tadi. Kemudian sebagai pelajar Indonesia, sebagai generasi muda Indonesia, tentu kita tidak boleh lupa dan harus senantiasa ingat dengan dasar negara kita. Sebagai bentuk kecintaan pada negara Indonesia, maka coba sebelum kita memulai pelajaran bersama-sama lafalkan Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bagus ya. Jangan sampai lupa ya. Itu selalu harus kalian ingat, dan yang paling penting bagaimana itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai bangsa negara Indonesia, sebagai generasi muda Indonesia. Oke, saya punya pertanyaan. Kalian apakah sudah kenal dengan surat Al-Qari'ah? Sudah ya. Alhamdulillah. Sudah bisa membaca dengan baik dan benar surat Al-Qari'ah? Bagus. Ada yang sudah hafal surat Al-Qari'ah? Luar biasa. Ada yang tahu isi dan kandungan dari surat Al-Qari'ah? Arti, isi dan kandungan dari surat Al-Qari'ah? Ada yang sudah? Atau belum? Belum, oke. Ada yang tahu bagaimana, apa saja nilai-nilai penting dalam surat Al-Qari'ah dan bagaimana mengamalkannya?
Belum, oke. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai surat Al-Qari'ah. Yang mana tujuannya yang mulai dari bagaimana kita mengenal surat Al-Qari'ah, tadi sudah banyak mengenal, alhamdulillah. Bagaimana kita mampu melafalkan dan membaca dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya, bahkan bisa membaca dengan murotal yang baik. Tadi sekarang katanya sudah, tapi coba nanti kita pelajari lagi. Kemudian bagaimana kita tahu arti, isi dan kandungan dari surat Al-Qari'ah, dan juga nilai-nilai apa yang terkandung dalam surat Al-Qari'ah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, perhatikan, mari kita belajar satu-satu. Ini di sini sudah ada slide-nya, bisa dilihat di sini. Oke, surat Al-Qari'ah merupakan surat yang urutan ke satu. Ingat-ingat ya, nanti ada kuisnya ya. Nanti ada kuisnya seputar ini ya, kalian ingat ya. Oke, yang pertama, surat Al-Qari'ah itu adalah surat ke-101 dalam Al-Qur'an. Ada di juz berapa kira-kira? Tahu nggak ada di juz berapa? Surat ke-101 ada di juz berapa? Kemudian di Al-Qur'an itu ya, surat-surat dalam Al-Qur'an itu ada yang turun di Mekah. Namanya surat Makkiyah. Jadi surat yang turun di Mekah itu adalah surat Makkiyah. Ada surat yang turun di Madinah, namanya surat Madaniyah. Ya, jadi di Al-Quran itu ada surat Makkiyah, artinya turun di Mekah, dan ada surat Madaniyah, turun di Madinah. Nah, surat Al-Qari'ah ternyata termasuk kelompok surat yang diturunkan di Mekah. Namanya berarti surat Al-Qari'ah itu termasuk surat Makkiyah. Ya. Terus surat Al-Qari'ah itu ayatnya ada 11. Oke. Kemudian nama surat Al-Qari'ah itu diambil dari ayat pertama, Al-Qari'ah, yang artinya adalah ketukan yang sangat keras dan dahsyat. Nah, yang mana surat Al-Qari'ah itu adalah salah satu dari nama lain hari kiamat. Jadi hari kiamat itu punya nama-nama lain selain hari kiamat. Apa aja? Hari pembalasan ya, hari ditimbangnya amal perbuatan, yaumul mizan ya. Ada salah satunya adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu maksudnya adalah hari kiamat. Oke ya. Oke. Terus berdasarkan arti dari namanya Al-Qari'ah, maka bisa ditebak bahwa dalam Al-Qari'ah itu isinya adalah seputar ini, mengingatkan kita tentang dahsyatnya peristiwa di hari kiamat kelak. Nanti diceritakan di surat Al-Qari'ah. Sama, dan juga seruan agar kita mempersiapkan diri, mampu menyiapkan diri apa-apa yang perlu disiapkan berupa amal kebaikan agar kita nanti bisa menghadapi hari kehidupan akhir, hari kiamat, dan mendapatkan balasan yang baik. Itu ya. Oke, sekarang setelah informasi umum tentang Al-Qari'ah, kita akan menuju pada Al-Qari'ah itu seperti apa sih? Nah, tadi sudah ada yang banyak yang bilang sudah tahu, sudah bisa membaca dengan benar, sudah hafal. Tapi coba kita dengarkan lagi surat Al-Qari'ah dengan langgam ros. Nah, sehingga harapannya nanti kalian tidak hanya tahu, bisa membaca dengan baik atau hafal, tapi mampu melafalkannya dengan langgam ros. Gitu ya. Coba. Ini saya putarkan video murotal dan langgam ros. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul
narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang coba kita bersama-sama baca surat Al-Qari'ah dengan langgang ros, ya, dari ta'alluq dan basmalah. Ya, semoga kalian bisa menirukan ini. Nah, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ternyata sudah bisa menghafalkan jawaban dan ros, bisa membaca dan baik, dan kayaknya hafal semua. Tapi coba ya, untuk lihat apakah ini sudah hafal semua atau ada yang mungkin belum hafal. Coba kita buat game, ya, game untuk menguji. Coba hafal nggak kira-kira? Gamenya begini, ya, gamenya begini. Coba ini nanti tak tunjuk baca satu ayat. Kemudian apa saja, ya. Kemudian saya tunjuk ke yang lainnya baca ayat selanjutnya. Saya tunjuk lagi yang lain baca ayat sambungannya. Nah, nanti ketahuan siapa yang sudah betul-betul hafal, siapa yang belum. Ya, coba ya. Iya. Nah, yang tak tunjuk pertama itu sekaligus baca tahu basmalahnya terus yang pertama. Ya, terus yang berikutnya ya semua. Paham ya? Oke, ya. Oke, coba yang pertama. Tahu basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Bagus. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yaqumun Nun. Jawab. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya Tuh, 2, 3. narun hamiyah. Oke, sodako. Oke, ya. Rata-rata sudah hafal, rata-rata dan bisa baca dengan baik. Kalau yang tadi belum hafal, belum lancar, maka diulang-ulang gitu. Kita lanjut berikutnya, kita akan
melihat kandungan dari surat Al-Qari'ah. Oke, jadi surat Al-Qari'ah yang kita baca barusan, yang telah kita hafal, ini artinya. Coba minta tolong, coba bacakan dulu artinya. Coba minta tolong, coba Nia juga bacakan artinya yang ayat 1 sampai 5 coba. 1. Hari kiamat. 2. Apakah hari kiamat itu? 3. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? 4. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. 5. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Oke, cukup. Kemudian coba untuk ayat yang ke-6 sama ayat yang ke-11 coba bacakan Damil. Nah, coba Damil. Kelihatan ya? Tidak kelihatan. Oh, bacakan dulu siapa namanya? Lulu. Ayat 6 sampai 10. Kelihatan kan ya? Yuk. Dan adapun orang-orang berat timbangan kebaikannya 7, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. 8. Dan adapun orang-orang yang dengan timbangan kebaikannya 9, maka tempat kebaikannya adalah neraka. Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Oke, terus 10. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? 11. Yaitu api yang sangat panas. Oke, ya cukup ya. Jadi ini adalah arti dari surat Al-Qari'ah. Kalian bisa baca lagi nanti ya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa surat Al-Qari'ah yang ada 11 ayat itu bisa kita kelompokkan kandungannya menjadi 2 kelompok ya. Bisa kita petakan menjadi 2 kelompok berdasarkan cerita kenapa surat Al-Qari'ah itu. Kelompok yang pertama yaitu ayat 1 sampai 5, yaitu bagian awal surat Al-Qari'ah itu bercerita tentang kondisi hari kiamat ya. Yang mana hari kiamat itu disebut dengan Al-Qari'ah di sini. Nah, yang mana hari kiamat itu adalah hari di mana saat itu huru-hara sudah. Semua orang bingung. Sampai bingungnya adalah pada hari itu manusia itu kayak anai-anai. Kamu tahu anai-anai? Apa anai-anai? Laron ya. Jadi saking hari kiamat itu peristiwa yang sangat sangat luar biasa dahsyatnya. Saat itu manusia itu kayak laron sudah bertebaran ke sana ke sini itu tanpa mempedulikan mana keluarganya, mana bapaknya, mana ibunya. Yang bapak ibunya pun juga tidak ingat anak-anaknya itu wes. Semua bingung dan urusannya sendiri-sendiri. Saking dahsyatnya. Mungkin kalau ada gempa biasa mungkin orang tua masih tahu anaknya mana. Nah, kemudian masuk, kemudian dibawa keluar. Tapi hari kiamat itu saking dahsyatnya, itu orang udah lupa dengan orang lain, lupa dengan bapak ibunya, lupa dengan adiknya, lupa dengan bapak ibunya, lupa dengan anaknya. Nah, manusia saat itu kayak anaknya bertebaran ke sana kemari, ngurus urusannya sendiri-sendiri, saking bingungnya. Nah, itu gambaran hari kiamat yang diceritakan oleh Al-Qur'an. Terus tidak hanya manusia saja yang bingung bertebaran ke sana kemari, tapi gunung-gunung ya, yang besar seperti itu, gunung-gunung itu kayak bulu, tahu ya bulu ya? Itu kayak bulu yang terhamburkan begitu saja. Jadi saking dahsyatnya goncangannya, gunung-gunung itu kemudian sudah bertebaran itu kayak bulu yang ditiup gitu kan? Coba bayangkan bagaimana dahsyatnya coba. Nah, maka ya kita harus menyiapkan diri bagaimana supaya di hari kiamat nanti kita menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah hari kiamat di akhirat nanti kita menjadi orang yang beruntung. Nah, gimana caranya? Nah, itu diceritakan dalam kelompok kedua dari surat Al-Qari'ah. Ya, jadi peta kelompok pertama itu dari surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat di kelak. Dan kelompok kedua mulai ayat 6 sampai 11 bercerita bagaimana kita sebagai seorang muslim akan nanti menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari huru-hara itu, dan nanti mendapatkan balasan kehidupan yang penuh kenikmatan dan dijauhkan dari panas api neraka. Coba ini ya. Nah, jadi gimana caranya? Nah, ini. Maka adapun orang-orang yang berat timbang kebaikannya.
Jadi di hari kiamat nanti itu akan ditimbang, setiap orang ditimbang ya, bukan ditimbang berat badannya bukan, tapi ditimbang amal kebaikannya. Ada timbangan nanti, tapi timbangannya berbeda dari timbangannya kamu tahu ya, timbangan berat badannya akan ditimbang dan ketahuan. Oh, siapa namanya Amel, ditimbang ternyata berat amal kebaikannya 80. Wah, ya kan? Oh, apa namanya Ipin ya, ditimbang ternyata 60. Itu ada ketahuannya. Nah, ini di sini diceritakan. Maka orang-orang yang berat timbang amal kebaikannya itu berat, ya, bobotnya berat, artinya dia amal kebaikannya banyak selama hidup di dunia, maka dia nanti akan termasuk orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang penuh kenikmatan. Di mana? Di surga. Nah, gitu ya. Jadi cara untuk menjadi orang yang nanti mendapatkan surga apa caranya? Ya, harusnya sholat. Apalagi? Oke, memperbanyak amal kebaikannya macam-macamnya, sholat, zakat, berbuat baik kepada teman dan lain sebagainya. Ya. Cara untuk nanti diselamatkan dari gumuran kiamat dan mendapatkan surga adalah memperbanyak amal kebaikan, sehingga nanti bobot amal kebaikannya menjadi ya. Nah, kebaikannya, adapun orang-orang yang timbang kebaikannya itu ringan, artinya itu sedikit dia amal kebaikannya, kebalikannya dia banyak amal buruknya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya, di neraka hawiyah. Ya. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah itu adalah api yang sangat panas. Ya, guys, itu adalah kandungan dari surat Al-Qari'ah. Oke. Berikutnya saya punya kuis. Kuis yang mana di dalam kuis ini ada pertanyaan seputar surat Al-Qari'ah. Seputar gambaran umum surat Al-Qari'ah sesuai yang kita telah baca bersama tadi. Ya. Terus di dalam setiap pertanyaan ini, dalam amplop ini ada hadiahnya. Contoh ya ini ya Pak. Ini ada pertanyaannya, ada hadiahnya. Oh ya kan? Ada hadiahnya. Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa jawab, ya hangus, dilempar pada yang lain. Kalau ya, ya, tak tunjuk tuh Mas. Ya, yang pertama, ya tak tunjuk yang pertama. Ya, Milih Mir, yang mana Mir? Nah, tuh, oke, buka. Nah, harganya berapa nih ya? Kalau berhasil 2.000. Nah, coba ya. Coba ya, yang lain jangan tahu. Yang sebelah sini Mir, bedakan Mir. Sebelah situ Mir. Nah, sebelah situ ya. Oh, sebelah sini deh. Sebelah sini Mir. Oke, sebelah sini ya. Oke, dah. Coba Amir. Surat Al-Qari'ah, jangan tahu ya. Surat Al-Qari'ah tadi itu ada di urutan keberapa? Yang lain ya. Nanti ini tak lempar ke yang lainnya nanti ya. Ayo Mir. 1, 2, 3. Habis Mir. Dulu lagi Mir. Ayo yang tahu angkat tangan. Ayo Pak. Maju. Jangan jawab dulu ya, maju dan jawab ya. Ayo, Mia coba. Ada di urutan keberapa surat Al-Qari'ah? 101. Bagus ya. Oke ini ya. 2.000 untuk Mia. Ya kan? Makanya harus belajar ya, ingat biar tahu. Coba berikutnya. Bisa. Ayo. Nah, sebelah sini. Nah, pilih coba. Udah ya, apa pertanyaannya ini? Surat Al-Qari'ah itu kan surat tulisan. Mana sih udah jawab? Nah, sini. Surat Al-Qari'ah itu ada di juz berapa? Wow, pinter ya. Lagi perempuan laki-laki ya. Sekarang perempuan lagi. Amel. Amel.
Ini ya. Bacakan surat Al-Qari'ah dengan langgam ros. Gampang nggak? Bisa nggak? Coba apa ya? Yang tahu dulu Mel. Singkat suaranya Mel, yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Betul ya? Oke, ini Mel. 5.000 Mel. Saya punya tugas untuk kalian. Ya, ini tadi Al-Qari'ah kan bicara tentang amal solih. Ya, tentang perbuatan baik sebagai cara untuk menyelamatkan kita di hari kiamat nanti. Dan menjadi orang yang senang hidupnya di hari kiamat nanti, yang di akhirat nanti. Coba, ini dibagi jadi kelompok, 3 kelompok sudah ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga ya. Masing-masing kelompok saya beri tugas. Tugasnya adalah mendiskusikan dan menuliskan macam-macam amal solih di lingkungan rumah. Amal soleh di rumah. Apa saja amal soleh di rumah? Ya didiskusikan ya. Tulis 3-5 ya. Apa saja sih yang biasa dilakukan perbuatan baik di rumah? Yang sebelah sini coba cari, tulis, diskusikan ya. Amal soleh perbuatan baik di sekolah itu apa aja? Ya. Yang ini tulis dan diskusikan amal soleh di lingkungan sekitar, di pergaulan dengan teman dan sebagainya ya. Habis ya silakan apa mungkin bentuk kelompok lah ya. Nah, fungsinya digeser ya Pak. Ini kertasnya ya. Ini kertasnya. Yang satunya ada sudah? Ada ya. Ya, tulis. Coba tulis 3-5 saja. Nah, silakan didiskusikan, ditulis ya. Yang pertama coba kelompok 1 diwakili oleh Ipa ya Pak ya. Coba maju ke depan, salam, terus sampaikan apa saja yang diperoleh ya. Silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja amal solehnya? 1. Patuh kepada orang tua. Oke. Bener ya? Terus? Membantu pekerjaan rumah. Oke, terus? 3. Membantu ibu memasak. Oke, terus? 4. Membantu mencuci baju. Bener ya? Oke, terus? Membantu ibu menyapu. Oke, bener ya. Itu beneran atau bohong-bohongan kira-kira ya? Oke, sekarang yang kedua diwakili oleh Hana. Coba maju ke depan ya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal soleh di sekolah ya. Apa saja? Yang keras suaranya? Tertib. Oke, bener ya? Oke. Nah. Oke, ya bener ya? Bener ya? Ya wes, ya bagus. Kelompok ketiga diwakili oleh Amir ya Pak. Lewat mana ini? Coba Nizam kembali ke belakang ini apa tempat duduknya ini bisa lewat ini. Ayo. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba apa saja? Oke, membantu orang yang kesusahan, bener ya? Itu ya. Serta pada berbanyak.
Oke, terus? Ya, masih ada punya dari bukan terus. Ada lagi 3. Oke, bagus ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Semuanya telah menyelesaikan tugas dengan baik, ya, dan memahami macam-macam amal solih sebagai bentuk kandungan dari surat Al-Qur'an. Ini ada tugas untuk di rumah. Tugas yang dikatakan di rumah, kumpulkan minggu depan tentang surat Al-Qur'an. Ya, nah, saya bagikan satu persatu. Berikutnya kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa bersama-sama. Minta tolong untuk yang untuk doa dipimpin oleh Iva. Pimpin untuk doa. Persiapan. Semuanya siapkan dulu. Nah, doanya ingat yuk. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Tetap rajin belajar agar menjadi anak yang pintar dan berprestasi. Jangan lupa ibadah dan ngaji agar menjadi anak yang nanti bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.